Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Kisuma dengan NIM 2007016011. Di sini saya akan melakukan analisis variansi satu arah menggunakan recommender. Untuk datanya yaitu terdapat dua jenis makanan ayam yaitu A dan B, dicobakan A terhadap 5 ekor ayam dan B terhadap 4 ekor ayam. Setelah 20 hari percobaan, pertambahan berat dagingnya kita timbang dan diperoleh hasil seperti berikut. Ini datanya. Dan dalam uji ini maksud saya dalam analisis ini, saya akan menggunakan taraf signifikansi 5%. Karena kita menggunakan recommender, kita buka dulu recommender-nya. Dari RStudio kita bisa ketik di sini, library dalam kurung R kapital, baru CMDR. Baru kita dapat run, maka nanti recommender-nya akan terbuka. Nah, sudah terbuka. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data. Caranya adalah klik data, lalu klik new dataset. Kita beri nama, datanya berat ayam, sembarang saja nama datanya. Nah, penginputan data pada analisis variansi satu arah itu kita memerlukan dua kolom. Jadi di sini ada add column, kita akan menambah kolom satu, karena di sini baru satu, sekarang jadi dua. Untuk barisnya itu kita sesuaikan dengan banyak sampel yang kita punya. Kita punya sampel 9, maka di sini add row, penambahan baris kita tambah sampai ada 9. Sudah 9, kita dapat tuliskan di sini untuk kolom pertama kita isi untuk variabel pertambahan beratnya, dan untuk kolom keduanya kita bisa isi dengan variabel makanan, yaitu faktornya. Untuk makanannya tadi ada A dan B, dan untuk yang A itu ada 5, jadi kita isi di sini A-nya sebanyak 5 kali, dan B-nya ada 4, jadi kita isi sebanyak 4 kali. Nah, untuk data pertambahan beratnya, kita bisa lihat di sini, berat makanan A-nya itu ada 3,2, 3,7, 3,9, 3,6, dan 3,5. Dan untuk makanan B-nya ada 2,2, 2,9, 2,5, dan 2,4. Nah, dalam data kita ini, variabel makanan itu kan faktor, tapi di sini belum terbaca sebagai faktor. Maka dari itu kita harus ubah dulu menjadi faktor, yaitu dengan cara klik data, lalu manage variable in active dataset, lalu kita convert karakter variabel to faktor, karena variabel makanan kita tadi berisi karakter ya, huruf A dan B, kita convert menjadi faktor. Otomatis terbaca makanan, kita beri namanya sama saja dengan nama sebelumnya, kita klik OK. Override, yes. Itu sudah terbaca sebagai faktor, lalu kita dapat lanjutkan dengan uji-ujinya. Sebelum melakukan uji analisis variansi satu arah itu, ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi, yaitu asumsi kenormalan dan asumsi homogenitas. Untuk uji kenormalannya, ini kita dapat klik statistik, lalu summaries, lalu di sini ada test of normality, kita klik, kita pick variabelnya berat di sini, lalu klik Shapiro-Wilk untuk tesnya, dan tes by group, kita pilih di sini makanan. Lalu klik OK. Dan untuk uji homogenitasnya, kita dapat klik statistik lagi, lalu kita ke variance, dan di sini saya akan menggunakan Levin test. Faktornya adalah makanan, dan respon variabelnya adalah berat. Untuk center yang kita gunakan adalah min. Lalu kita klik OK. Nah,
Untuk output-nya itu dapat kita lihat di konsol RStudio ya. Nih, untuk tes normality-nya. Pad untuk uji normalitas, itu dapat kita katakan data itu berdistribusi normal ketika p-value-nya itu lebih besar daripada taraf signifikansi yang kita miliki. Taraf signifikansi kita 0,05 dan di sini p-value-nya pada makanan A 0,9546, berarti makanan A berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan untuk makanan B, p-value-nya lebih besar dari 0,05 ya, 0,7335, berarti makanan B juga berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya di bawahnya ada uji homogenitas. Di sini p-value-nya 0,8914. Nah, dalam uji homogenitas ini, data dapat dikatakan homogen ketika p-value-nya itu lebih besar dari taraf signifikansi. Nah, di sini p-value-nya 0,8914 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita miliki ini adalah data yang homogen. Nah, karena asumsi ini sudah terpenuhi, dapat kita lakukan uji ANAVA satu arahnya. Dengan cara yaitu kita buka recommender-nya lagi, kita klik statistik, lalu kita ke bagian min sekarang, lalu di sini ada one way ANOVA. ANOVA satu arah. Kita klik, kita beri nama ANAVA ayam. Untuk grupnya tadi, karena datanya berdasarkan grup makanan, jadi kita masukkan di sini grupnya makanan dan respon variabelnya adalah berat. Untuk confidence level, itu kita gunakan 0,95 karena confidence level itu kan 1 dikurang taraf signifikansi. Jadi 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Jadi tidak perlu diubah, sudah benar. Kita tinggal klik OK. Setelah klik OK, kita lihat di sini output-nya di konsol maksud saya RStudio. Nah, pada uji analisis variansi satu arah, hipotesis nolnya itu adalah karena saya menggunakan dua level faktor ya. Jadi hipotesis nol saya di sini adalah bahwa rata-rata data kelompok A sama dengan rata-rata kelompok data B. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu adalah rata-rata data kelompok A tidak sama dengan rata-rata data kelompok B. Di mana daerah kritisnya itu adalah ketika p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0. Nah, di sini p-value-nya mana? P-value-nya adalah yang ini, 0,0623. 0,000623. Nah, p-value-nya di sini kan lebih kecil dari 0,05, yaitu taraf signifikansi kita. Jadi dapat kita putuskan itu kita menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata data kelompok A tidak sama dengan rata-rata data kelompok B, atau dapat dirangkai kata-kata seperti berikut, yaitu terdapat perbedaan karena tidak sama tadi rata-ratanya. Terdapat perbedaan rata-rata pertambahan berat daging ayam yang diperoleh oleh ayam yang memakan makanan A dan ayam yang memakan makanan B. Jadi terdapat perbedaan, dan untuk uji lanjutnya di sini tidak ada karena saya hanya menggunakan dua level faktor. Jadi sudah jelas yang berbeda adalah makanan A dan data makanan A dan data makanan B. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.